Ini guling Indonesia, jadi bentuknya bulat. Aku bawa dari Indonesia ini. Dan ini panjang, kotak. Ini aku beli di Belanda. Sama sarung bantalnya di sebuah supermarket. Tapi ini bikinan Jerman. Udah lama, beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang sudah nggak ada lagi. Dan kamu jangan batuk. Aku batuk, lihat aku nggak bisa. Halo teman-teman semua, apa kabar? Dimanapun kalian berada, Ningwati berharap kalian semua dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dan tetap beraktivitas, tetap kreatif. Ya, oke? Dan bagi yang baru bergabung dengan channelnya Ningwati, Ningwati ucapkan terima kasih dan perkenalkan, Ningwati berasal dari Surabaya dan menetap di Belanda sudah 20 tahun, menikah dengan orang Indonesia juga yang sejak kecil sudah tinggal di Belanda bersama kedua orang tuanya dan juga kedua adiknya. Saya mempunyai anak laki-laki berusia 18 tahun dan juga sekarang lagi sibuk dengan SMA terakhirnya, dan pada bulan Mei nanti dia akan menghadapi eksamen, yaitu ujian akhir yang kalau lulus dia bisa ke universitas. Nah, oke. Oh ya, bagi teman-teman yang subscriber baru, Ningwati ucapkan terima kasih. Kalian top, dan itu yang membuat Ningwati semangat untuk terus membuat vlog-vlog baru yang menarik dan yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan bagi penggemar lama Ningwati, selalu Ningwati ucapkan halo, I love you. Oke, Ningwati sekarang akan membahas soal guling. Nah loh, itu ternyata tidak berasal dari Indonesia. Tapi kenapa kebanyakan orang Indonesia dari bayi, anak-anak, dewasa, semua memakai guling kalau tidur? Nah, itu ternyata ada sejarahnya. Yuk kita kulik bersama-sama yuk. Dan jangan lupa nonton sampai habis ya, supaya kalian tahu, oh ternyata guling itu dipromosikan oleh negara ini toh. Begitu. Oke, lanjut. Pertama-tama Ningwati mau memamerkan gulingku. Waduh, pamer guling aja ya. Guling ini, yang ini kan bulat ya bentuknya. Ini aku bawa dari Indonesia. Begitu. Karena aku bawa 2. Tuh. Karena apa? Di Belanda tidak ada orang jual guling. Kalaupun ada, itu harus ke Jerman. Aku kebetulan beberapa tahun yang lalu menemukan guling ini, bentuknya kotak, panjang, dan ini juga sarung gulingnya aku beli di supermarket Jerman juga. Nah, mereka orang bule ndak bisa bikin guling yang bulat. Mereka bisanya bikin guling yang kotak kayak ini tadi. Aku nggak tahu kenapa, karena aku pernah satu kali, yang ini ya besar, ini aku jadikan satu, ini 2 guling, karena yang punya Belanda itu tipis sekali. Aku pesan di pasar waktu itu. Mereka jual khusus pengisian kayak guling bantal gitu ya. Tapi mereka juga bisa bikin bantal atau guling. Nah, kebetulan waktu itu aku bilang, "Menir, aku bawa contoh guling ini ya dari Indonesia. Bisakah Anda buat guling yang seperti ini?" Waduh, sorry Mufro,
aku nggak bisa yang bulat gini. Loh, aku heran. Kan ada patronnya ya, patron dibuat bunder aja, bulat aja, terus dikasih tempelan belakangnya diisi kan bisa. Tapi mereka nggak bisa. Mereka hanya bisa bikin kotak yang pipih, jadi nggak bulat besar gitu. Ya oke, aku bilang nggak apa-apa. Dan ternyata jadinya ya aku nggak memuaskan. Akhirnya tak jadikan satu dengan guling Indonesia. Ya oke, nggak apa-apa. Itulah mereka. Dan ternyata orang Indonesia itu kreatif loh. Bisa membuat guling bulat. Bayangin. Oh ya, aku juga punya satu guling di mana anakku dulu waktu bayi dikirimin orang tuaku, dikirimin ibuku dari Indonesia. Dan sampai sekarang dia masih pakai dan dia masih simpan ini. Mah, jangan dibuang, Mah. Ini kenang-kenangan. Jadi ya gitu, ditempelin di kepalanya kalau tidur. Ini dari dia bayi, dari Indonesia, awet. Dan masih bisa bersih juga. Jadi masih bisa dicuci selupnya ini. Begitulah. Nah, itu sedikit ceritaku tentang guling ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Tahukah kalian bahwa guling itu hanya ada di Indonesia, yaitu pada abad antara 18 sampai 19. Di mana waktu itu yang menciptakan guling ini adalah para orang Belanda, baik itu serdadu atau orang ambtenar itu apa ya, pegawai, kayak pegawai pemerintahan gitu yang ditugaskan ke Indonesia. Dan mereka tidak membawa serta istri. Jadi kalau mereka mau tidur, mereka menggunakan guling ini sebagai pengganti istrinya, begitu. Dan adalah yang cerita-cerita lain, tapi Ningwati nggak bahas di sini. Begitulah terciptanya guling itu. Dan yang memasarkan bukan orang Belanda, tapi orang Inggris, seorang jenderal waktu itu. Namanya Stanford Raffles. Dialah yang mempromosikan guling ini pada waktu dia berkedudukan di Hindia Belanda, yaitu di Indonesia, untuk pariwisata. Begitu. Jadi ini loh guling, mungkin ya ini. Ini loh guling enak untuk tidur, untuk teman tidur. Yang namanya kalau di kerenkan itu Dutch wife. Itulah pencetus awal mula guling. Dan waktu Inggris menduduki Hindia Belanda, mereka mempromosikan guling ini yang dikenal dengan bolster. Dan guling ini ternyata sangat melegenda. Karena pada waktu itu awal-awalnya yang memakai guling hanya orang-orang kelas tertentu. Jadi tidak semua rakyat itu bisa memakai guling, tapi hanya kelas-kelas tertentu, yaitu kelas atas. Begitu ceritanya pada waktu itu. Kebudayaan guling adalah suatu persatuan dari campuran dari bangsa Eropa, Indonesia, dan Cina. Dan terus berkembang. Jadi pada akhirnya semua rakyat Indonesia bisa memakai guling dan tidak ada lagi kelas-kelas tertentu yang hanya bisa memakai guling tersebut. Dan pengaruh kebudayaan Cina, maka guling ini menjadi sangat terkenal sekali di Indonesia. Dipakai untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa, bahkan orang tua. Yang pada awalnya ternyata guling ini tidak empuk, tapi keras karena dalamnya terbuat dari rotan. Bayangin, gulingnya keras, atos, terbuat dari rotan. Bagaimana itu? Apa enggak melukai kaki, tangan?
Ya, tapi pada zaman dulu dan seiring berkembangnya waktu, guling mempunyai struktur yang berbeda, yaitu dibuat dari kapas, terus dimasukkan ke dalam patron yang sudah dibuat untuk guling. Jadi guling itu empuk ya. Kalau di sini, di Belanda sini, gulingnya terbuat dari spons yang dipotong-potong. Itu Ningwati lihat sendiri adanya di pasar. Bagaimana pembuatan guling itu? Begitu, karena di sini kapas itu terlalu mahal untuk dibuat sebuah guling atau bantal. Ada yang dibuat dari kapas, harganya mahal. Bahkan ada yang terbuat dari bulu angsa. Nah, itu di Indonesia juga ada toh, dan memang mahal harganya. Begitu. Dan bahkan Bapak Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, sangat membanggakan keberadaan guling ini. Dan beliau menyebutnya sebagai suatu identitas bangsa. Bayangin, melegenda toh. Nah, dulu struktur guling itu pengaruhnya dari Asia Timur, yaitu memanjang bentuknya. Mungkin seperti ini kali ya. Jadi memanjang. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, guling itu tadi yang seperti Ningwati bilang berbentuk bulat supaya enak buat dipeluk ya. Walaupun sudah ada suami, istri, kebanyakan orang Indonesia, Ningwati juga selalu memakai guling. Karena fungsinya juga untuk sandaran di kepala kalau lagi baca suatu berita atau koran, kadang-kadang kan enak leye-leye di tempat tidur. Nah, itu guling bisa digunakan atau sebagai sandaran kaki ya. Kan biasa kalau tidur malam kadang kaki itu kan gini. Nah, itu kalau ada sandarannya enak. Nah, itulah manfaat guling. Dan ada satu lagi, guling diciptakan juga untuk lutut. Ini ya, seperti ini. Jadi ditaruhnya di sini, di lutut ini. Supaya apa? Peredaran darah itu yang punggung itu lancar. Kalau kita nggak pakai, ini untuk orang bule ya, yang nggak suka pakai guling panjang seperti kita. Jadi dia pakainya untuk lutut aja, bentuknya seperti ini. Jadi ini lututnya digini. Nah, supaya lututnya tuh nggak bersatu gini, tapi ada rongganya, jadi bisa sama gitu ya. Untuk punggung, katanya tulang punggung itu bagus, aku baca. Nah, begitulah asal muasal guling yang ternyata hanya digunakan di Indonesia dan Asia, terutama Cina. Dan bangsa Eropa, bangsa Belanda sendiri dan juga Inggris itu tidak mengenal guling pada saat sekarang. Karena Ningwati lihat tidak ada orang jual guling di sini, adanya cuma bantal. Karena mereka pikir, apa sih guling ini, fungsinya apa? Karena apa? Mereka sudah ada istri, ada suami, ya sudah pelukan sama suami. Begitu mungkin ya istilahnya mereka. Tapi karena kita orang Indonesia itu sudah terbiasa dari bayi itu ada guling. Dan selalu di rumah tangga manapun itu ada guling. Memang enak, apalagi kalau winter gini ya, enak gitu, anget gitu menurut Ningwati. Bagaimanakah menurut kalian? Apakah kalian juga masih menggunakan guling walaupun telah hidup di negara 4 musim? Silakan komen di bawah supaya rame dan supaya kita itu, oh ya, ternyata masih banyak kok orang yang suka menggunakan guling sebagai teman tidur.
Begitu. Nah, itulah tadi cerita asal-muasal guling yang sangat terkenal di Indonesia. Ternyata diciptakan oleh orang Belanda dan dipromosikan oleh orang Inggris. Begitu ceritanya, teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog yang akan datang. Dan semoga kalian semua menyukai vlognya Ningwati. Thank you. Dah.